Baik, selamat pagi Pak Paul dan teman-teman. Pada hari ini saya, Vanessa, dan Dita akan memberikan penjelasan mengenai hasil diskusi kami tentang analisa fundamental dan teknikal perusahaan Unilever dan Indofood. Pertama, saya akan menjelaskan analisa fundamental dan akan saya awali dengan penjelasan singkat mengenai dua perusahaan. Unilever Indonesia adalah perusahaan fast-moving consumer good yang berfokus pada produk kebutuhan pokok, misalnya perawatan pribadi, rumah tangga, dan makanan atau minuman. Perusahaan ini memiliki portofolio merek kuat dan jaringan distribusi yang luas, namun dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan biaya dan penurunan permintaan. Laporan tahunan 2023 menunjukkan penurunan penjualan dan laba bersih akibat meningkatnya biaya bahan baku dan tantangan pasar domestik. Untuk konteks makroekonomi sendiri, saya membagi menjadi tiga. Yang pertama ada pertumbuhan dan konsumsi. Unilever Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan konsumsi produk harian, seperti perawatan pribadi dan rumah tangga, karena kategori tersebut termasuk kebutuhan esensial. Lalu yang kedua, inflasi dan suku bunga. Unilever Indonesia berpotensi menghadapi tekanan pada margin apabila terjadi kenaikan harga bahan baku impor, seperti bahan kimia dan minyak nabati. Namun dapat diatasi melalui efisiensi produksi dan penyesuaian harga produk. Dan yang terakhir, nilai tukar dan komoditas. Unilever Indonesia menghadapi resiko kenaikan biaya bahan baku kimia dan minyak nabati yang sebagian besar diimpor, sehingga pelemahan rupiah dapat menekan margin laba. Selanjutnya saya akan memperlihatkan data Unilever dimulai dari revenue. Tahun 2022, 41.218.881. Tahun 2023, 38.611.401. Tahun 2024, 35.138.643. Net profit tahun 2022, 5.364.761. Tahun 2023, 4.800.940. Tahun 2024, 3.368.693. Total aset di tahun 2022 senilai 18.318.114, tahun 2023 16.664.086, tahun 2024 16.046.195. Total ekuitas di tahun 2022 adalah 3.997.256, tahun 2023 3.381.238, tahun 2024 2.149.267. Total liabilitas di tahun 2022 adalah 14.320.858, tahun 2023 13.282.848, tahun 2024 13.896.928. Market cap di tahun 2022 adalah 179,31 triliun, tahun 2023 134,67 triliun, tahun 2024 71,91 triliun. Jumlah saham beredar dari Unilever senilai 32.424.387.500 saham. Sekarang akan masuk ke penghitungan untuk Unilever di tahun 2022. Untuk NPM diperoleh dari net profit dibagi revenue kali 100 sehingga diperoleh 13,02%. Untuk ROA diperoleh dari net profit dibagi total aset dikali 100 sehingga diperoleh 29,29%. Untuk ROE diperoleh dari net profit dibagi total equity dikali 100 sehingga diperoleh 134,21%. Untuk EPS diperoleh dari net profit dibagi jumlah saham beredar sehingga diperoleh Rp165,45 per saham. Untuk BVPS diperoleh dari total ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham beredar sehingga diperoleh 123,28 per saham. Untuk PER diperoleh dari harga per saham dibagi EPS sehingga diperoleh 33,42 kali. Untuk BV diperoleh dari total aset dikurangi total liabilitas sehingga diperoleh 3.997.256. Untuk PBV diperoleh dari harga per saham dibagi BVPS sehingga diperoleh 44,86 kali. Selanjutnya masuk ke penghitungan Unilever di tahun 2023 dengan rumus yang sama dan NPM diperoleh senilai 12,43%, ROA senilai 28,81%, ROE senilai 141,99%, EPS senilai Rp148,07 per saham, BVPS senilai Rp104,28 per saham, PER diperoleh senilai 28,05 kali, BV senilai 3.381.238, dan PBV diperoleh senilai 39,83 kali. Halo teman-teman, kali ini aku bakal analisis teknikal saham dari PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Nah, pertama-tama aku pengen bikin dulu nih trendline-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat pergerakan harga UNVR ini awalnya masih turun terus. Jadi aku tarik garis trendline menurun di bagian sini. Nah, kelihatan banget ya, setiap kali harga mencoba naik dan menyentuh garis trendline yang bagian atas, dia tuh mantul lagi ke bawah. Artinya tren turunnya masih cukup kuat waktu itu. Nah, tapi bagian di kanan grafik, ini aku pengen bikin trendline baru karena ada perubahan tren. Nah, pergerakannya ini mulai beda, udah nggak
turun tajam lagi, tapi ada kenaikan pelan-pelan. Jadi di sini aku bikin trendline baru, tapi arahnya naik ya. Ini nunjukin kalau trennya tuh udah mulai berubah arah, dan tadinya turun, sekarang mulai berpotensi naik atau reversal atau bullish naik. Nah, terus pas aku lihat lebih detail, aku nemuin juga nih wilayah resistensi di bagian atas sini. Aku tandain pakai kotak ungu. Nah, area ini tuh penting banget karena sebelumnya harga beberapa kali tuh gagal tembus di situ. Jadi, bisa jadi area pengujian. Nah, strateginya gini, kalau harga nanti berhasil breakout atau tembus ke atas area resistensi yang ungu ini, aku bakal jual sebagian di atas resistensi buat ambil profit. Tapi kalau ternyata harganya malah balik turun, aku udah siapin support terdekat di bawah, biar aku bisa cut loss dan nggak terlalu rugi banyak. Nah, target kenaikannya aku pasang sekitar 3.220, sedangkan top loss-nya di sekitar 1.685. Jadi masih cukup aman dengan segi resiko dan profit yang kita dapat. Jadi kesimpulannya dari chart ini tuh kelihatan kalau Unilever ini atau UNVR ini udah mulai nunjukin potensi pembalikan arah tren. Tapi tetap perlu nunggu konfirmasi breakout dulu biar lebih yakin. Nah, sekarang kita lihat indikatornya. Aku pakai EMA 50 yang garis biru muda dan EMA 200 yang biru tua. Nah, EMA sendiri itu moving average exponential. Dan sebelumnya EMA 50 masih di bawah EMA 200. Tandanya tren menengah masih bearish, tapi jaraknya sekarang udah mulai menyempit. Nah, kalau dalam beberapa minggu ke depan EMA 50 menyilang ke atas EMA 200, itu disebut golden cross, sinyal awal momentum bullish baru. Nah, harga juga udah menembus EMA 50 dari bawah. Ini pertanda awal yang positif. Kalau lanjut tembus EMA 200, nanti berarti tren turun jangka panjangnya bisa berakhir dan mulai reversal bullish. Nah, aku pasang area hijau di 3.200-an sebagai target take profit karena itu dekat EMA 200 dan resistensi yang kuat. Sedangkan area merah di 1.685 jadi stop loss di bawah support terakhir. Kalau tembus berarti sinyal bullish gagal. Jadi dari sisi risk and reward ratio, setup ini tuh cukup menarik karena risikonya kecil dan potensi untung 2 kali lipatnya lebih besar, seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait perusahaan Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan konglomerasi pangan terintegrasi dengan lini usaha mie instan, tepung, minyak goreng, makanan olahan, dan agribisnis. Struktur bisnis yang terintegrasi vertikal serta diversifikasi produk membuat kinerja Indofood relatif stabil di tengah fluktuasi ekonomi. Namun, margin antar segmen bervariasi, tergantung harga bahan baku, efisiensi operasional, dan kondisi pasar global. Untuk konteks makroekonomi sendiri dimulai dari pertumbuhan dan konsumsi, Indofood akan diuntungkan dari pertumbuhan konsumsi pangan nasional, terutama pada produk mie instan, tepung, dan minyak goreng yang memiliki elastisitas permintaan yang rendah dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu, yang kedua, inflasi dan suku bunga. Indofood juga rentan terhadap kenaikan biaya produksi akibat inflasi bahan pangan global. Tapi struktur bisnisnya yang terintegrasi dari hulu ke hilir memberikan perlindungan alami terhadap lonjakan harga input. Dan yang terakhir, nilai tukar dan komoditas. Indofood lebih sensitif terhadap harga komoditas pangan global seperti gandum dan minyak sawit. Namun integrasi vertikal perusahaan membantu mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal dan menjaga stabilitas margin. Selanjutnya saya akan memperlihatkan data Indofood dimulai dari revenue. Pada tahun 2022 senilai 110.833.272, tahun 2023 senilai 111.703.611, tahun 2024 115.786.525. Net profit di tahun 2022 senilai 6.359.094, tahun 2023 8.147.019, tahun 2024 8.641.612. Total aset di tahun 2022 senilai 180.433.300, tahun 2023 186.587.957, tahun 2024 201.713.313. Ekuitas attributable di tahun 2022 adalah 53.843.836, tahun 2023 59.193.013, dan total ekuitas di tahun 2024 senilai berikut. Total liabilitas di tahun 2022 tidak bisa saya dapatkan datanya karena servernya error. Total liabilitas di tahun 2023 senilai 86.123.066. Total liabilitas di tahun 2024 senilai 92.722.030. Dan market cap mulai dari tahun 2022 senilai 59,05 triliun, 56,63 triliun, dan 67,61 triliun. Jumlah saham beredar untuk Indofood sendiri senilai 8.780.426.500 saham. Lalu sekarang masuk ke penghitungan
untuk Indofood dari tahun 2022 dengan rumus yang sama seperti di bagian Unilever tadi. Sehingga NPM diperoleh senilai 5,69%, ROA senilai 3,52%, ROE senilai 11,81%, EPS senilai Rp724 per saham, BVPS senilai Rp6.132,26 per saham, PER senilai 9,29 kali. Untuk BV pada tahun 2022 tidak tersedia karena data yang ditampilkan hanya terbatas pada 2-3 tahun terakhir, yaitu 2023 sampai 2024. PBV senilai 1,10 kali. Untuk penghitungan di 2023, NPM diperoleh senilai 7,29%, ROA senilai 4,37%, ROA senilai 13,76%, EPS senilai Rp928 per saham, BVPS senilai Rp6.741,47 per saham, PER senilai 6,95 kali, BV senilai Rp100.464.891, dan PBV senilai 0,96 kali. Selanjutnya masuk ke penghitungan untuk tahun 2024 yang dimana NPM diperoleh senilai 7,46%, ROA 4,28%, ROE 13,27%, EPS Rp984 per saham, BVPS Rp7.415,76 per saham, PER 7,83 kali, BV Rp108.991.283, dan PBV senilai 1,04 kali. Oke, lanjut kita akan analisis teknikal saham PT Indofood Sukses Makmur TBK atau INDF. Nah, pertama-tama aku bikin dulu nih garis trendline naiknya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, garis ini tuh ngebentuk kayak channel naik gitu. Ada garis bawah yang jadi support kuat dan garis atas yang jadi resistance. Nah, sekarang kita lihat ya, di bagian bawah ini harga udah mantul 3 kali dari garis trendline bawah. Jadi setiap kali harga nyentuh garis bawah ini, dia selalu mantul lagi ke atas. Nah, artinya garis ini bisa dibilang jadi support kuat ya, karena harga udah beberapa kali gagal tembus ke bawah kan. Nah, setelah itu aku pengen tambahin kotak ungu nih di sisi kiri grafik. Bagian ini aku tandain karena dulu sempat ada fase konsolidasi. Harga tuh kayak nggak kemana-mana, cuma bolak-balik aja di area itu aja. Nah, biasanya fase konsolidasi kayak gini nunjukin kalau investor lagi akumulasi saham. Nah, dan dari situlah setelah harga mulai keluar dari area ungu ini, dia cukup naik signifikan, jadi bisa dibilang dari konsolidasi ke trend naik. Nah, sekarang lanjut ke bagian kanan grafik. Di sini aku tambahin 2 area, hijau dan merah. Yang hijau itu area take profit. Jadi kalau harga nanti naik, aku bakal jual di area itu, di sekitar garis resistance atas. Sedangkan yang merah tuh di stop loss. Jadi aku pasang di bawah dekat garis support terdekat, supaya kalau harga turun terlalu dalam, aku bisa cepet dan gak rugi banyak. Dan nah, kalau kita lihat dari pergerakannya sekarang, grafik lagi mendekati area support bawah. Jadi biasanya posisi kayak gini tuh bagus banget buat mulai beli, karena kita lagi ada di harga support nih, harga bawah dengan potensi naik yang masih cukup besar. Nah, perkiraanku kalau grafik ini mantul di area support, dia kemungkinan bakal naik lagi menuju resistance atas sekitar area 8.700-an. Nah, kalau misalnya dia gagal mantul dan justru turun menembus support, ya berarti tren naiknya belum kuat dan bisa jadi mulai melemah. Jadi, ini yang gini, selama harga masih dalam channel naik ini, strategi paling aman adalah beli di area support dan jual di area resistance. Nah, karena posisinya sekarang lagi di support atau di bawah banget, aku merasa ini kesempatan yang bagus banget untuk masuk. Nah, sekarang kita lihat posisi EMA-nya. Sama aku pakai indikator moving average exponential. Di sini aku pakai EMA 50 untuk garis biru muda dan EMA 200 untuk garis biru tua. Nah, yang menarik beberapa waktu lalu EMA 50 sempat cross up ke atas EMA 200. Ini disebut golden cross. Biasanya golden cross itu sinyal awal pergantian tren dari bearish ke bullish dalam jangka menengah panjang. Nah, tapi sekarang kalau kamu lihat jaraknya udah mulai menyempit lagi karena harga turun dan mendekati EMA 200. Nah, jadi kalau nanti EMA 50 mulai belok ke bawah dan potong EMA 200 lagi, itu bisa jadi tanda dead cross alias momentum perlemahan. Nah, posisi sekarang harga ada di sekitar 7.100-an. Pas banget di antara EMA 50 dan EMA 200. Jadi ini momen yang cukup krusial. Kalau candle mingguan bisa close di atas EMA 50 dan konfirmasi pantulan dari support channel, ini bisa jadi entry point buy yang cukup menarik karena resikonya kecil tapi potensi rewardnya besar. Nah, untuk target aku taruh di area hijau di atas sekitar 8.750-an. Itu level resistance atas channel. Sementara area merah di bawah sekitar 6.600-an aku pakai sebagai batas cut loss kalau harga breakdown dari support bawah. Nah, dengan setup ini rasio risk rewardnya cukup lumayan bagus, sekitar 1:2, jadi kalaupun gagal lossnya masih terukur. Nah, intinya kalau nanti volumenya mulai naik lagi dan EMA 50 tetap di atas EMA 200, tren naiknya masih aman. Tapi kalau volume menurun dan candle mulai close di bawah EMA 200, lebih baik hati-hati karena bisa jadi momentum bullishnya udah mulai habis kayak gitu.
Yang terakhir adalah kesimpulan investasi, yang dimana saya rangkumkan dalam tabel berikut. Sehingga dapat dilihat bahwa Unilever Indonesia masih merupakan perusahaan yang sangat solid secara operasional, tapi pertumbuhan laba dan valuasinya kurang menarik bagi investor jangka panjang. Saham ini lebih cocok bagi investor defensif yang mencari kestabilan dan dividen rutin. Sedangkan Indofood sukses makmur menunjukkan fundamental yang lebih kuat, valuasi yang wajar, dan prospek pertumbuhan positif, terutama karena struktur bisnis yang terdiversifikasi dan manajemen biaya yang efisien. Oleh karena itu, secara fundamental, Indofood lebih layak menjadi objek investasi dibandingkan Unilever untuk periode 2022 sampai 2024. Nah, yang tadi itu hanya kesimpulan di analisis fundamental saja. Nah, untuk kesimpulan di analisis teknikal, Unilever menunjukkan potensi reversal bullish setelah harga menembus EMA 50 dan berpotensi terbentuk golden cross jika EMA 50 menyilang ke atas EMA 200. Target harga sekitar Rp3.200 dengan support di 1.685. Sedangkan Indofood masih berada dalam uptrend channel yang kuat, harga stabil di atas EMA 200 dan terus mantul dari area support dengan potensi kenaikan menuju 8.700. Nah, kalau digabung nih dari kedua kesimpulan dari analisis fundamental dan teknikal, nah kita bisa lihat kalau Indofood itu lebih layak dijadikan prioritas investasi karena valuasinya masih menarik, tren naiknya juga stabil dan prospek pertumbuhannya tinggi. Sementara Unilever tetap relevan sebagai saham defensif dengan dividen rutin. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan antara growth dan stability. Kita juga bisa membangun portofolio untuk menyeimbangkan dari kedua saham ini. Misalnya Indofood alokasinya 60%, lalu Unilever 30%, dan mungkin sisanya cash atau instrumen yang liquid 10%, seperti itu.